Nah, selamat siang untuk anak-anak kelas 12 PDP. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai yaitu salah satunya materi kita, pemasaran online menggunakan perangkat mobile, ya. Nah, pada kesempatan materi hari ini ada beberapa hal yang Bapak harus sampaikan, ya. Untuk pemasaran online menggunakan perangkat mobile itu artinya menggunakan perangkat yang bersifatnya membantu memudahkan kamu melakukan kegiatan, ya, baik di media sosial maupun di hal-hal yang lainnya. Yang pertama, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu pemasaran untuk mobilnya itu sendiri, jenis-jenis pemasaran untuk mobilnya, strategi pemasaran dan mobile marketingnya, kemudian teknik pembuatan untuk mobile aplikasi untuk website seperti apa nantinya, ya. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa hal. Ini kita langsung masuk ke materi, ya. Pemasaran mobile itu artinya menggunakan media seluler berupa handphone, tablet dengan sistem operasi Android atau iOS, ya. Kemudian sebagai alat komunikasi pemasaran, ya. Kemudian pemasaran mobile itu juga merupakan salah satunya saluran distribusi dari setiap jenis untuk pesan promosi atau iklan kepada pelanggan melalui jaringan nirkabel, ya. Berikutnya untuk pemasaran mobile itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa seperangkat untuk praktek yang mungkin organisasi untuk mengkomunikasikan atau terlibat dengan hal audien, kemudian secara interaktif, itu relevan juga melalui perangkat mobile itu dari pihak jaringan tertentu, ya. Nah, berikutnya, ya, ada jenis-jenis marketing di sini, ya, atau pemasaran mobilnya. Yang pertama, SMS marketing itu merupakan jenis periklanan yang masih awal, yaitu menjadi referensi periklanan sampai hari ini, ya. Menggunakan ada short message system, itu SMS namanya, ya. Itu artinya ada short message system itu merupakan dasar untuk promosi untuk iklan biasanya, ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada beberapa hal yang harus kamu amati juga dalam menggunakan SMS ini, ya. Yang pertama itu SMS itu menarik perhatian bagi para pengguna iklannya itu sendiri, ya. Kemudian baik dia bersifatnya audio, video, dan gambar, ya. Nah, materi berikutnya ada beberapa list atau nomor handphone untuk sasarannya itu misalnya dari konsumennya, ya. Artinya kita bisa berbagi informasi melalui media yang sudah ada. Ketika mereka sudah menjadi pelanggan kita, mereka sudah bisa menggunakan aplikasi yang kita punya. Biasanya masing-masing toko itu punya sendiri, ya. Membuat list dan database itu artinya hal yang paling utama dulu dalam membangun jaringan. Dalam hal ini itu menjadi yang sangat penting, ya. Untuk mendapatkan nomor kontak yang efektif, tentu banyak digunakan cara trik dengan agar nomor dapat kita gunakan. Ada juga yang bisa atau dipalsukan, ya, atau disalahgunakan juga bisa jadi seperti itu biasanya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada pemilihan provider, ya, itu artinya jangkauan penggunanya berbeda-beda. Itu selama sebuah providernya terdapat kelas ekonomi atau bahkan sosial penggunanya, berarti terdapat provider banyak pengguna atau di kalangan anak remaja yang bekerja di kantor pemerintahan maupun di eksekutif yang lainnya, ya. Nah, berikutnya ada kata-kata yang harus akurat juga ketika menggunakan untuk mobil marketingnya, ya, atau untuk pemasaran untuk mobilnya seperti apa, ya. Biasanya di kata-katanya atau kalimatnya juga harus pas sesuai kehendak atau dari ketentuan yang berlaku, ya. Nah, berikutnya ada closing yang terarah, artinya ketika kamu menutupnya itu akan diarahkan kemana SMS-nya, sifatnya seperti apa nantinya, apakah terima kasih sudah menggunakan jasa pelanggannya atau seperti apa nantinya kalimatnya, ya. Artinya ketika kamu closing penutupan daya tariknya juga itu menarik bagi konsumen atau cara SMS-nya juga yang menarik, ya. Nah, berikutnya ada aplikasi mobile. Itu satu alat digital yang menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Mungkin yang kamu lakukan itu mobil menggunakan perlengkapan seperti PDI, ya, telepon seluler atau handphone dan sejenisnya itu, ya. Aplikasi mobile juga dapat mempermudah kita bagaimana kita bertransaksi atau melakukan hubungan dengan pihak pemasaran, penjualan, atau hiburan untuk salah satunya untuk pembelajaran, ya.
baik browsing dan sebagainya. Nah, berikutnya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan juga untuk m-scammer, bukan e-commerce ya. Kalau m-scammer ini berbeda. Di sini itu artinya dia membuat salah satunya secara khusus itu beberapa media yang digunakan itu bagaimana cara pembayarannya seperti apa. M-scammer itu salah satu benda atau bukti yang digunakan untuk pembayaran seperti kredit card dan lainnya ya. Bisa melihat tabletnya atau registrasi seperti apa nantinya itu akan diatur sedemikian rupa ya. Nah, berikutnya ada QR code itu biasanya nanti pada kesempatan ini anak kelas 12 itu nanti akan belajar cara pembuatan QR code-nya seperti apa ya. Apa sih QR code itu biasanya atau QR codes-nya seperti apa ya? Nah, ini biasanya merupakan salah satu lambang atau istilahnya dengan kegiatan yang kita buat, biasanya menggunakan salah satunya aplikasi itu membantu ya. Itu kalimat yang menggunakan beberapa teks, hypertext, HTML dan segala macamnya itu di situ ya. Nah, berikutnya ada strategi pada pemasaran pada mobile marketnya itu. Yang pertama ada content marketing, ya. Kemudian ada user friendly, ini bisa membaca nantinya, ya. Kemudian ada continuous marketing, ya. Ada integrate digital marketing, visual marketing, udah ada semua pengertiannya di sini, ya. Nah, berikutnya ada personal marketing itu artinya itu mengedepankan konsumen secara personal, ya, artinya ketika konsumen itu menjadi salah satu ikon produk untuk kita, berarti mereka harus menjadi salah satunya yang paling penting di tempat kita, artinya personal yang paling utama ya konsumennya. Nah, berikutnya ada salah satu teknik pembuatan untuk mobile. Nah, di sini kita akan salah satu praktek nantinya ya. Ketika kamu klik alamat yang warna merah ini, nanti dia akan tampil satu ikonnya seperti ini nantinya ya. Nah, nanti ikonnya akan tampil seperti ini. Nah, ini yang Bapak sampaikan tadi itu, ketika kamu login menggunakan akun yang di sini nantinya, ya, akun ini nanti akan timbul, akan tampil seperti ini. Nah, kita akan belajar buat ini nantinya. Nah, tampilan-tampilan seperti ini. Dari laptop sampai ke smartphone-nya kamu nantinya ya. Nah, tampilan seperti ini akan kita pelajari. Nah, ya. Cuman ada beberapa hal. Artinya kamu menggunakan jaringan ya, di sini nantinya internet. Nanti tampilannya seperti ini. Yang pertama, ketikkan pada alamat URL ada app.sengger.com itu sehingga tampilan websitenya menjadi seperti di bawah ini. Nah, nanti tampilannya seperti di sini ya. Kemudian klik Reach Up-nya melalui tampilan menjadi seperti di bawah ini. Nah, kemudian cari salah satunya Reach Up-nya di sini. Cari yang mana kamu suka di sini. Nah, ya. Nah, kemudian tampilan websitenya itu akan dikonfirmasi menjadi sebuah aplikasi website. Nah, kemudian menawarkan kemudahan untuk merubah tampilan website yang ada di sini, melengkapi fitur-fiturnya, ya, maupun hal-hal yang menarik di tampilan ini nantinya. Nah, ini bisa kita gunakan ketika kamu untuk salah satu promosi, ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal juga, ya. Di sini itu ada beberapa aplikasi, deskripsinya apps-nya tentang apa, App Store-nya, misalnya media tentang apa, gitu ya. Nah, kemudian cara login-nya nanti, ketika peserta didik sudah mempunyai data seperti ini login, kamu akan mengisi verifikasi akun. Punya Facebook nggak? Kalau bisa Facebook atau email, Google, Yahoo, dan lainnya ya. Biasanya pakai email paling mudah, itu bisa langsung cepat dikonfirmasi ya. Nah, kemudian itu akan dikonfirmasi, kemudian tunggu beberapa prosesnya akan tampilan seperti ini nantinya. Nah, ya, tampilan kan seperti ini nantinya, tunggu sampai dia jadi ketika diinstal di websitenya itu ya. Kita kembali ke materi kita ya. Nah, ya. Berikutnya ada beberapa hal juga di sini. Ada ruang lingkup pemasaran untuk mobilenya. Ini ada beberapa hal di sini ya. Ini sekilas sejarah aja, jadi Bapak nggak terlalu spesifik di sini ya. Nah, sejarah untuk mobile marketingnya ya, itu muncul pada tahun berapa? Nih, tahun 2000-an nih ya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diingat juga di sini. Ada pengertian pemasaran dengan situs mobilnya seperti apa? Ini udah ada pengertiannya. Nah, sampai seperti ini ya. Berarti ini nggak perlu Bapak jelaskan secara spesifik, artinya kamu udah punya buku, bisa pelajari nanti dan dibaca aja di situ ya.
Nah, ini ada beberapa hal mobile advertising-nya seperti apa nantinya. Ini satu tampilan aja yang ada gambar di sini, gambarnya bisa bergerak atau kegiatan yang seperti apa di sini. Ya, ini salah satu fungsi untuk mobile marketingnya. Nah, yang tanda awan warna biru ini include biasanya. Kamu harus belajar menggunakan ini juga nantinya. Ya, ini ada beberapa pendapat. Kalau mobile advertising ini menurut siapa? Ini udah ada semua di sini ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, ada beberapa hal untuk mobile sales promotionnya ini. Nah, itu aktivitas komunikasi pemasaran. Artinya aktivitas lakukan baik produk atau jasa, jadi kamu lakukan di situ kegiatannya ya. Ada mobile direct marketing, itu artinya kamu berhubungan dengan komunikasinya secara langsung. Direct ini artinya dia langsung kamu menyampaikan ke konsumennya atau bersifatnya langsung melalui segmentasi berapa kegiatan yang akan kamu buat nantinya ya. Nah, berikutnya ada salah satunya mobile untuk customer relation management, itu artinya di mana kamu nanti akan membuat ketentuan itu bagaimana kamu mengolah customer relationship-nya atau hubungannya menjadi lebih aktivitasnya lebih terkendali, ibaratnya mengendalikannya lebih mudah. Ya, berikutnya ada mobile web. Ada beberapa hal yang Bapak sampaikan di sini. Ada dua jenis. Nanti akan kita pelajari di sini. Ada mobile web. Itu satunya untuk mengakses ya internet atau pengguna peralatan yang bersifatnya mobile yang berbasis browser. Nah, itu artinya bertujuan untuk mengakses layanan wireless, kemudian menggunakan perangkat mobile seperti handphone, PDA, ya, kemudian dan perangkat portable yang lainnya. Kemudian berikutnya ada mobile aplikasinya. Jadi ada berbeda dua item di sini ya. Mobile aplikasi itu merupakan sebuah software di mana dia perangkat yang portable dari smartphone yang tadi itu meneruskan proses mendownload atau mengolah aplikasinya seperti apa nantinya ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada beberapa kegiatan ya. Itu memastikan informasi mudah ya didapatkan pelanggan. Itu artinya tekniknya ketika kamu atau Anda ya biasanya melakukan kegiatan seperti ini itu harus ada feedbacknya, timbal baliknya ya. Jadi ketika semua transaksi sudah kamu lakukan baik dari media promosinya seperti apa, artinya harus ada timbal balik trennya seperti apa pemasaran melalui perangkat mobile itu ya. Artinya dievaluasi apakah sudah memenuhi syarat atau belum ya. Artinya kamu harus saling berhubungan ya baik dengan audien atau konsumennya. Artinya kamu bisa melihat situasi kondisinya, artinya bisa melihat volume penjualan atau pendapatan per periode atau per per bulan ya. Istilahnya kamu bisa melakukan kegiatan ini. Pemasaran itu melalui perangkat mobil itu masih merupakan salah satunya media yang paling diuntungkan gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak kelas plus BDP. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini itu bermanfaat bagi kamu semua, baik untuk sekarang maupun di masa mendatang untuk peserta didik ya. Terima kasih untuk kesempatan pada siang hari ini. Semoga Tuhan berkati. Semoga Tuhan berkati juga apa yang kita kerjakan pada hari ini maupun Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Semoga Tuhan Yesus memberkati.